Baik, berikutnya kita akan berkenalan dengan perubahan ekosistem dan juga perubahan iklim yang juga hal ini sering kita rasakan ya dampaknya akhir-akhir ini. Banyak yang menyebut bencana alam gitu ya. Entah itu banjir ataupun kabut asap gitu ya. Yang beberapa kali sampai di negara kita, kita juga sering mendengar cuaca ya kadang hujan, kadang terang yang tidak terlalu bisa diprediksi. Ketika itu hujan, hujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, itu semua adalah sebuah dampak ya dari proses yang sedemikian panjang dan yang dianggap bertanggung jawab itu salah satunya yang terbesar adalah proses industrialisasi. Baik. Nah, beberapa waktu yang lalu atau bahkan ini sudah rutin setiap tahun kita di beberapa daerah di negara kita itu ada yang namanya kabut asap. Kabut asap eh, terjadi karena adanya titik api, ada kebakaran hutan di beberapa wilayah. Kebakaran ini kadang-kadang disengaja itu ya karena untuk pembukaan lahan atau untuk mempersiapkan lahan baru sebelum ditanami, atau itu memang karena memang ada musim kemarau yang cukup panjang sehingga muncul titik api di hutan tanpa adanya unsur kesengajaan. Tapi eh, faktanya adalah setiap tahun ya, kita pasti mendengar berita seperti ini. Ada kabut asap yang datang, ya, yang itu dengan tingkat yang berbahaya. Kemudian sebab yang kedua, misalnya di Jakarta, ya itu ada polusi yang begitu, ya begitu hebatnya sehingga merubah kualitas air, mohon maaf, kualitas udara, sehingga seakan-akan polusi itu membentuk sebuah kabut seperti ini. Ya, intinya adalah bagaimana kita seringkali mengalami permasalahan lingkungan, ya, yang itu sebenarnya adalah sebuah dampak dari sebuah sistem yang sungguh kompleks, sistem yang panjang, gitu ya, terkait dengan industrialisasi. Berikutnya adalah bekas tambang, ya. Ini adalah saya ambil gambar dari beberapa daerah di Kalimantan, di mana banyak sekali tambang yang ditinggalkan begitu saja setelah sumber dayanya habis. Tidak ada upaya untuk melakukan konservasi ataupun untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut supaya bisa lebih dimanfaatkan. Ya. Nah, saya ingin membahas sebuah konsep yang umum dibicarakan gitu ya, yang namanya adalah tragedy of common. Kita bayangkan misalnya kita ada di satu pulau gitu, dan kita dibebaskan gitu ya, masing-masing anggota keluarga atau masing-masing penduduk di pulau itu diberikan kebebasan untuk bisa memelihara sebuah seekor ternak gitu ya, katakanlah sapi atau ternak apapun. Nah, ketika pada akhirnya masing-masing keluarga atau masing-masing penduduk itu mempunyai sapi, di mana penduduk itu sebagai pemilik ternak, dia memiliki kebebasan yang sama satu yang lain untuk bisa merawat ternaknya sehingga bisa berkembang biak. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ketika memang ada
keterbatasan dalam hal sumber daya makanan seperti itu yang bisa dikonsumsi oleh ternak, maka akan terjadi perebutan, ya, akan terjadi masalah, akan terjadi tragedi. Ya. Padahal resource-nya itu awalnya memang tersedia gitu ya, karena memang itu dimanfaatkan bersama, ya maka lama-kelamaan akan habis. Ya, tragedi di sini berarti ada sebuah masalah besar yang muncul akibat penggunaan resource, di mana resource itu dimiliki secara bersama-sama, ya, dimiliki oleh umum, dan itu masing-masing orang itu juga berhak menggunakan resource itu untuk kebutuhannya. Ya, jadi ketika suatu saat resource itu mulai terbatas, maka yang muncul adalah sebuah tragedi. Yang muncul adalah permasalahan yang itu sangat-sangat berbahaya. Masing-masing orang memiliki hak untuk mempunyai kendaraan bermotor. Ya. Kemudian menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Akan tetapi ketika setiap orang memiliki kendaraan bermotor, itu tentunya akan menghasilkan yang pertama polusi yang luar biasa, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ya, dan akibatnya muncul kualitas udara memburuk sehingga itu sangat berbahaya untuk pernafasan. Masing-masing orang berhak untuk, misalnya dalam konteks yang lain, untuk memanfaatkan sumber daya hutan misalnya. Nah, atau sumber daya laut gitu ya, yang nanti coba kita bahas sedikit. Ya, akan tetapi ketika memang itu digunakan secara bersama-sama, banyak sekali orang yang menggunakan sumber daya laut, tentunya lama-kelamaan sumber daya itu akan habis. Dan yang terjadi adalah kepunahan di beberapa spesies tertentu. Nah, yang dimaksud tragedy of common ini berarti ya, adalah sebuah permasalahan baru yang timbul akibat dari penggunaan bersama-sama untuk sebuah resource, untuk sebuah sumber daya yang memang itu dimiliki secara bersama. Nah, ya, jadi multiple individuals, ada beberapa individu acting independently. Jadi mereka beraktivitas ya secara mandiri ya. Dan solely and rationally consulting their own self-interest, dan masing-masing memiliki kepentingan individu. Ya. Will ultimately deplete a shared limited resources, akan pada akhirnya gitu ya, akan mengurangi resource yang dimana resource itu digunakan bersama-sama untuk kebutuhan bersama-sama, baik itu kebutuhan generasi saat ini atau kebutuhan generasi yang akan datang. Even when it's clear that it's not in anyone long-term interest for this to happen. Ya, meskipun setiap orang gitu ya, itu tidak menyangka bahwa tragedi ini akan terjadi. Ya. Misalnya kita punya itu tadi, kendaraan bermotor. Ya. Penggunaan, kita berpikir bahwa kita memiliki satu kendaraan bermotor, itu tidak mungkin membuat polusi yang sedemikian berbahaya. Ya. Masalahnya adalah setiap orang itu memiliki pemikiran yang sama dengan itu. Maka masing-masing akan berlomba-lomba untuk membuat memenuhi kepentingannya, keinginannya untuk memiliki kendaraan bermotor. Padahal udara yang tersedia itu terbatas. Ya, maka dampak yang kita rasakan akhir-akhir ini ya muncul permasalahan-permasalahan lingkungan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh sumber daya laut. Ya.
Di situ ada ikan kod ya, yang menjadi buruan utama ketika itu di laut lepas gitu ya. Kita lihat di situ bahwa makin lama, gitu ya, makin lama sumber daya ikan kod itu semakin habis. Ya, kita lihat di tahun 60-an atau 70-an ya, penangkapannya itu sampai katakanlah 2000 metric tons ya, akan tapi makin lama makin sedikit. Ini bukan karena teknologinya semakin tertinggal ya. Teknologi di bidang perikanan ini semakin maju. Akan tetapi yang terjadi adalah overfished ya. Kita lihat di sini bahwa pertama ya, di sumbu X-nya adalah percent of world fisheries. Jadi lahan yang memang itu sumber daya perairan atau kelautan yang memang itu tersedia untuk diambil gitu ya, untuk diolah. Tapi makin lama itu grafiknya untuk yang undeveloped semakin turun atau bahkan habis. Hampir setiap sisi kelautan di dunia ini sudah dieksploitasi. Ya, kemudian yang bisa didevelop, yang bisa dieksploitasi makin lama itu makin sedikit. Ya, dan makin lama yang kolaps, yang sudah habis sumber dayanya itu akan semakin besar. Ya, jadi ikan terus diambil tanpa mempertimbangkan bagaimana ikan itu melakukan regenerasinya di habitat alaminya. Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan laut yang sangat besar. Ya, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa sumber daya laut kita ya mulai dieksploitasi. Ya. Bagaimana negara kita begitu melindungi sumber daya laut ya, dengan peraturan-peraturan yang ketat, peraturan-peraturan yang tegas. Gitu, tentang bagaimana supaya sumber daya laut kita tetap lestari. Karena memang semakin lama areal yang bisa dioptimasi atau yang bisa dieksploitasi itu semakin sedikit, yang terjadi adalah overfishing, ya, dan ketika itu overfishing berarti makin lama akan punah ya. Ya, kecepatan regenerasi ikan itu tidak mencukupi untuk mengimbangi kecepatan eksploitasi. Nah, apa sebenarnya solusi dari tragedy of Kamenz ini? Yang pertama adalah personal action. Ya. Personal action ini adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku kita untuk supaya itu lebih baik, ya, dan tidak menghasilkan dampak yang buruk kepada lingkungan, kepada bumi. Jadi, misalnya kita katakanlah berkomitmen gitu ya untuk menanam tumbuhan ya di rumah kita ataupun di lingkungan kita ataupun di misalnya di kampus kita ya, karena kita ingin ada kita sebagai insan pendidikan gitu ya, itu sering menggunakan kertas, dan kertas itu bahan bakunya adalah pohon. Ya, jadi ketika kita menggunakan kertas, kita akan menghitung berapa sebenarnya konsumsi kertas kita dan akan coba kita ganti dengan penanaman pohon. Ya, ini adalah gerakan ya, sebuah gerakan individu, sebuah campaign yang berusaha ditularkan dari satu individu ke individu lainnya.
Untuk orang-orang yang memiliki visi yang sama, memiliki ketertarikan yang sama, ini jadi hal yang sederhana. Tapi ketika memang itu sudah melibatkan banyak orang, ya, ada permasalahan yang muncul untuk personal action seperti ini. Ya, untuk action yang hanya diinisiasi oleh seorang per orang. Yang pertama, it is not psychologically healthy to force people to act against their own interest on their basis conscience. Jadi sebenarnya banyak orangnya tidak terlalu suka untuk diminta melakukan sesuatu yang mereka sendiri itu belum sadar untuk kepentingannya, untuk kegunaannya. Misalnya kalian ini ya, misalnya semua di sini diminta untuk mulai tidak menggunakan kantong plastik gitu ya. Dalam hal apapun, diminta untuk membawa tas dari rumah. Nah, permasalahannya adalah tidak semua orang ini. Jadi itu bisa memiliki persepsi, pemahaman atau kepentingan yang sama dengan gerakan itu. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah kesadaran gitu ya, bahwa memang kita harus melakukan sesuatu untuk misalnya mengurangi sampah plastik. Kemudian it won't work in the long run. People without conscience will be more successful than others. And their values will dominate the system. Ya. Tidak akan berjalan lama. Orang-orang yang tidak memiliki kesadaran itu pasti jumlahnya lebih banyak. Yang sadar-sadar ini, yang mereka berusaha untuk menularkan, ya, itu jumlahnya yang sedikit. Ya, misalnya ada misalnya kita kemarin belajar tentang waste management. Orang-orang yang memiliki kepedulian tentang bagaimana kita memilah sampah, mulai dari rumah, ya, kemudian kita tempatkan di tempat yang berbeda, dan seterusnya. Itu jumlahnya sedikit. Pada akhirnya, ya, orang-orang yang tidak memiliki kesadaran itu akan yang menguasai sistem ini. Ya, orangnya sangat banyak gitu kan. Terus kemudian mereka juga berperilaku ya yang mungkin itu berbeda dengan orang-orang yang memiliki kesadaran. Ya, intinya ketika itu dilakukan secara personal, maka dampaknya itu tidak besar dan tidak akan bisa berjalan dengan sustain ke depannya. Nah, kemudian berikutnya adalah internal and external government. Ya. Jadi kalau internal governance itu berarti kita yang memiliki, ya, kita yang memiliki kepedulian yang sama itu membentuk sebuah kelompok, ya, membentuk sebuah komunitas tertentu agar apa misi, ya, edukasi ataupun gerakan apapun itu bisa sampai ke lebih banyak orang. Ya, makanya akan banyak sekali kelompok atau komunitas, misalnya komunitas zero waste, ya, atau komunitas zero carbon, atau komunitas tanpa plastik, segala macamnya. Ya, dan itu banyak, ya, itu banyak. Jadi internal governance berarti kita membentuk sebuah sistem sendiri melalui kelompok atau komunitas tertentu. Ya, yang berikutnya adalah peraturan dari governance, jadi dari eksternal, dari pemerintahan. Bagaimana pemerintah ini menyikapi, ya, tragedy of common ini? Ya, pemerintah Indonesia secara umum yang menggariskan dalam undang-undang, ya, tanah, air, udara, gitu ya. Yang itu adalah untuk kesejahteraan atau untuk kepentingan umum, maka dikelola oleh negara. Ya, memang seperti itu. Jadi artinya ketika memang itu sumber daya itu dimiliki oleh umum, memang
harus ada intervensi dari negara supaya sumber daya itu bisa terkelola dengan baik, tidak overexploited, ya, dan bisa dimanfaatkan sepanjang mungkin, ya, sebanyak mungkin generasi. Kemudian di situ ada beberapa kata kunci laissez-faire, ya, jadi artinya ketika kita berusaha untuk mengadopsi beberapa sistem ekonomi yang memang itu banyak dikenal gitu ya. Jadi laissez-faire ini adalah prinsip yang sangat-sangat liberal ya. Jadi masing-masing orang itu berhak untuk mengembangkan atau mengeksploitasi sumber daya yang ya yang ada di yang mampu mereka kuasai. Minim sekali ya intervensi dari negara. Ya. Jadi apakah kita akan negara akan masuk ke dalam sebuah sistem ekonomi yang itu berarti mengatur beberapa hal gitu ya. Jadi tidak dibiarkan bentuknya seperti pasar bebas di mana masing-masing orang berhak untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada atau butuh aturan-aturan tertentu. Yang berikutnya misalnya external governance atau pemerintah ini dia mengkontrol privatisasi, mengontrol sektor swasta. Jadi misalnya si perusahaan A dia hanya berhak untuk mengeksploitasi di titik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya harus ada upaya konservasi untuk mengembalikan daya dukung wilayah atau titik yang sebelumnya telah mereka eksploitasi. Nah, pada intinya adalah tragedy of common ini adalah solusi yang paling efektif adalah top down ya, adalah sebuah komitmen dari pemerintah ya untuk benar-benar menjaga sumber daya yang dimiliki bersama agar tidak maksudnya tidak segera punah dan tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi kita dan generasi seterusnya, generasi selanjutnya. Baru kemudian di internal akan muncul banyak komunitas, muncul ya orang-orang yang memiliki kepedulian yang sama, yang memiliki visi yang sama terhadap isu sustainability, dan itu akan menggelinding, akan terus membesar sampai ke gerakan personal, gitu ya. Nah, kalau itu dimulai dari bawah tanpa didukung dari kebijakan dari intervensi dari atas atau dari negara, itu biasanya ya tadi akan parsial, dampak yang ditimbulkan dari gerakan itu tidak akan meluas. Nah, berikutnya adalah ya, climate change.